Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan soal-soal UP yang mana di video sebelumnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Pada kesempatan kali ini dari nomor 11 sampai soal nomor 20. Silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan sebagai persiapan untuk menghadapi UP atau uji pengetahuan. Langsung saja kita mulai soal nomor 11. Di bawah ini termasuk zakat produktif tradisional. Contohnya adalah A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, D. Modal usaha. Jadi, perlu diketahui sebelumnya bahwa zakat ini terbagi menjadi 4, yaitu konsumtif tradisional, contohnya zakat fitrah, kemudian konsumtif kreatif, contohnya beasiswa, produktif tradisional, contohnya pemberian ternak dan alat pertukangan, kemudian produktif kreatif. Jadi di sini karena yang ditanyakan adalah produktif tradisional, maka jawabannya adalah pemberian ternak dan alat pertukangan. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 12. Di bawah ini termasuk zakat produktif kreatif, sama seperti video sebelumnya, bahwa zakat produktif tradisional contohnya pemberian alat ternak dan alat pertukangan, sedangkan produktif kreatif adalah modal usaha. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 12 adalah D. Lanjut ke soal nomor 13. Alasan adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha adalah di bawah ini. A. Fuqara dan masakin memiliki keahlian yang dapat dikembangkan apabila memiliki modal. B. Banyak fuqara dan masakin yang ingin usaha tapi mereka tidak memiliki modal. C. Dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jadi untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah benar. Itu adalah alasan-alasan mengapa adanya zakat produktif. Jadi jawaban alasannya ada di A, B, dan C. Sedangkan untuk soal ini, semua jawabannya benar. Kita lanjut ke soal nomor 14. 14. Menurut Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khalaf, bahwa berkenaan nisab zakat profesi adalah A. Seharga emas 93,6 gram. B. Dikiaskan dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan mesin, yaitu sebesar 5%. C. Sekurang-kurangnya 5 wasak atau 300 sa atau sekitar 930 liter atau 653 kg. D. Jawaban B dan C benar. Nah, jadi untuk nisab zakat profesi menurut ketiga imam tersebut adalah jawaban B dan C. Dikiaskan dengan alat pertanian yang pengairannya menggunakan mesin, yaitu sebesar 5%. Kemudian C, sekurang-kurangnya 5 wasak atau 300 sa atau sekitar 930 liter atau 653 kg. Lanjut ke soal nomor 15. Sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273, B. Al-Baqarah ayat 275, C. Al-Baqarah ayat 279, dan D. Al-Baqarah ayat 230. Untuk jawaban yang benar adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Itu mengenai keberadaan zakat produktif. 16. Mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil adalah A. Mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji, B. Mengeluarkan segera pada waktu sempat, C. Mempercepat sebelum menerima gaji atau honor, D. Mengeluarkan kapan saja setiap bulan. Untuk jawaban yang benar adalah A, yaitu mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji.
itu pengertian zakat profesi, mengeluarkan zakat profesi secara takjil. Lanjut ke soal nomor 17. Kisi-kisi nomor 4. Diberikan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah. Mahasiswa dapat menentukan kategori dan besaran alokasi zakatnya. Contoh soal 17. Distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah, termasuk kelompok mana zakat untuk pembangunan masjid yang sesuai Quran Surah At-Taubah ayat 60. A. Gharim, B. Ibnu Sabil, C. Sabilillah, D. Mu'alaf. Untuk jawaban yang mana adalah Sabilillah. Jadi ini distribusi pembangunan zakat pembangunan masjid di suatu daerah. Jadi kelompok zakat untuk pembangunan masjid yaitu Sabilillah. 18. Tokoh-tokoh yang membolehkan zakat untuk masjid adalah sebagai berikut kecuali A. Mahmud Shaltut, B. Al-Maraghi, C. Yusuf Qardawi, D. Abdurrahman Hasan. Jadi hanya Abdurrahman Hasan yang tidak membolehkan zakat untuk masjid dalam soal ini. Sedangkan Mahmud Shaltut, Al-Maraghi, dan Yusuf Qardawi membolehkan zakat untuk masjid. Lanjut ke soal nomor 19. Menurut Mahmud Shaltut, penyaluran zakat untuk masjid adalah A. Masjid baru karena masjid lama sudah lama bangunannya, C. Masjid baru karena berada pada mayoritas muslim, C. Masjid baru arena di pemukiman yang padat, D. Masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah. Jadi boleh untuk pembangunan masjid apabila masjidnya memang sudah penuh dan tidak lagi mampu untuk menampung jamaah. Maka silakan menyalurkan zakat untuk masjid. Ini menurut Imam Mahmud Shaltut. Kita lanjut ke soal nomor 20. Berikut ini faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik kecuali A. Nilai kemaslahatan, B. Berlebih dana zakat, C. Kepentingan syariat, D. Sarana peribadatan. Jadi, yang merupakan faktor keabsahan pembangunan masjid sebagai salah satu mustahik atau penerima zakat, ini kecuali B. Berlebihan dana zakat. Jadi dana zakat mau berlebihan atau tidak menjadi alasan untuk memberikan zakat untuk masjid. Sedangkan nilai kemaslahatan, kepentingan syariat, dan sarana peribadatan ini bisa menjadi faktor sahnya pembangunan masjid sebagai salah satu mustahik. Demikian pembahasan dari nomor 11 sampai nomor 20. Sampai bertemu di video berikutnya pembahasan soal-soal UP dari nomor 21 sampai nomor 30. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.